Bismillahirrahmanirrahim. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, ki gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki wes. Wes ki gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben tahlili sapa? Nabi jelas swarga mbok tahlili nyak wong. Wong zaman Nabi ben tahlili sapa? Nabi jelas swarga mbok tahlili nyak wong. Nah ini saya ulang lagi, ini ruang tenan ya. Faham ya? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang enggak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan, jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'adzanu biharbim minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'adzanu biharbim minallahi wa rasulih. Harus jelas. Paham gitu, terus kalau suwon kayak ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil qiyamah apa gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ono wong ngrasani iku wong maksiat ku yo penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Ya jadi napa? Nggih, misalnya no hamil di luar nikah. Wah, ini produk gagal. Wah, kena apa rabi ke susu? Lah kena kan. Jadi akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, sing keceluk khusyuk, tokoh masyarakat, mereka itu gelar tokoh rujukan. Ya kudu ibu cangkem apik. Sing ibu tapi aja tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi gue mau kiai kecelok serbana, nak jumatan minyakan terus kan juara pantes melok cangkem elek. Sebebo khusyuk, sebebo anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem nopo elek. Jadi kita trik jadi kiai alim, paham ya? Enggak ya kayak ibu-ibu, nopo ibu-ibu kayak pulau, pokoknya sementing. Pokoknya kayak pulau nanti, kudu anut. Lha pancen ngoten. Kalau ini termasuk matur teng aswaja teng tayu matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa ora pantes ya. Apa? Zaid gak pantes. Zaid itu sang saleh ya akeh padha. Pokoknya ana wong mati mergo oplosan. Nah, saya lek mati ini mergo oplosan. Bekulon nate ngalami. Mati mergo ngombe oplosan. Kadang-kadang ngono ya saleh, kadang bae saleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip lho. Walhasil rame. Piye jelas matine ku oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenan. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Tak takoki, itu termasuk kiai top tak di situ. Paling top, Gus. Maksudnya kata orang-orang saya ini kiai induknya. Segini aja, sapam-sapam itu, atau wong-wong petani biasa itu konsolat, itu 5 tak 6 syarat. Sing kowe ibu rasolat. Nggih sing kowe ibu rasolat. Ayo iki top, napa? Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Loh ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawatu setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan bahwa Gus Bak kemarin sesat menyesatkan biar dibatalkan oleh kiai-kiai. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya itu kalau matur di depan kiai-kiai kajian misalnya ada acara muludan kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya anak salah ono sing kontrol. Aku rapide malah mulang di sini. Mergo salah ora konangan bener ya. Ora entuk penghargaan dadi dianggap. Jadi biasa ya. Ya, tapi kan ibadah ya, mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik. Saya ngaji di mana-mana matur ini.
Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apik. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nak koncone minum mati kok digolekno whisky ya, kowe dhisik tuku kelarem tuku Petrus, apa Petrus saiki kenangan ke mati tak ubeni whisky. Engko pas mati agar digelundungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye iki janazah tu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah mbek sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik. Dipoblok mbek arak terus digelundungno. Begini cekinan, remi, repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, ki gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes. Wes ki gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben tahlili sapa, Nabi jelas warga kok tahlile wong. Nah ini saya ulang lagi, ini ruang tenan ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Ada orang aja nih rontok soleh, wong soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh puber, tapi soleh puber. Bujone ayu juga wong itu mati malah bunuh diri. Iya, kehilangan bojo, kehilangan awake. Itu kiai temannya itu tanya ya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisyafiyah, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum, macam-macam. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, tidak harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kefiah baru. Ya saya ulang lagi, melahirkan itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam, karena nanti setelah ada kefiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, sing masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kefiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal, terus dikefiahkan ala mereka, enggak ada sholat, enggak ada kafan, terus langsung di... Kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi, saya contohkan, rata-rata mbahnya itu ya orang soleh. Atau keluarganya, atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini, kayak sepakat masih fasik lah diperlakukan sebagai janazah itu muslim. Kadang baik nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno disepuro nyen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuane Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kefiah Islamiyah, yaitu kefiah Islam yang tadi. Karena kalau ada kefiah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya itu tukang nanggap dangdut. Dan lu sembroder-broder semacam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abang kan. Gus, sesuk anak kula nikah. Jenengan sing akad to. Yo jam 09.00. Mungkin ngapunten Gus jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad wae yo. Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus, sekarang wongnya maksiat dia kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Wong kan sungkan mau gremeng tok rawani dadi penting terkenal alim penting paling gak wong nyoal iku ngomong gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kefiatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kefiah baru juga kita kesulitan. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kefiah sing mujma' alaih. Yaitu cara mati, mayit, oplosan lah didusi, dikafani, disolati, dipendem. Saya sebut satu-satu ya, didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kefiah nikah ya dinekahno waline utawa wakile dengan dua saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang, lalu mereka bikin kefiah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah, datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya.
Nanti kalau kitabnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya piye yang sholah mbek wong fasik. Sing mati oplosan sing teko yo akeh, sing imami misalnya PBNU, BPP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Terus famal farku bena, napa bena? Kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Ya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kanan, nggak mau nyolati. Saya tidak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang bakal Nabi nyolati umatnya zaman akhir. Karena kabeh duwe utang. BPKB ini tonggo bisa. Ngusah utang cek ngaku BPKB ini tonggo. Iya gitu. Oh, itu mau rong dinar sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak itu mau sekitar 1.600.000. Itu Nabi pun purun, buatan purun. Saya gigi lah. Utang bro, ono 4 juta. Niki nanti kalau tangleti utangnya 4 juta. Serah gelem Nabi. Pulau mun di atas 10 juta, tapi orang ngelangkai 20. Tapi kan aset pulau 1 juta, mesti sidik. Itu 4 juta aset itu bro. Ini wes Nabi gak kerson. Itu masyhur, Nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hati-hati. Sallu ala sahibikum. Aku ra nyolatillah, tapi kowe-kowe kudu tetep. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitabnya itu gak usah ikut nyolati. Taruh saja orang kan sepakat, lah, misalnya di kawasan Rembang, Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kiai kitab sing mujmal. Ini sebaiknya tidak usah nyolati, karena ini nanti jadi ukuran. Ternyata mau fasik lah ya disolati wong top. Ya sing nyolati cukup ya sak Mustofa terus teko mbek kukur-kukur terus salate rapati fase. Pokoke sementing ono salat. Piye-piye dengan ada salat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jenazah. Paham ya? Terus kalau ngangkat noneka artisnya dari itu sudah teko mesti do delok. Tapi piye-piye sing ngangkat no kiai lah, misal kiai ra teko terus diangkat no penyanyi-penyanyi dangdut malah karo-karoan. Yus pokoknya niati dengan kita datang berarti kefiahnya ala kefiah Islam. Ini penting kalau atur, no kan gue ora terlalu garis lurus, ya garis bingkong, maksudnya ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kalau aturaken, penting sekali ya. Jadi itu kefiah yang dilakukan para ulama dulu. Ya, sallu ala sahibikum dari dawuh Nabi. Senajan to aku ra nyolati tapi iku kudu tetep. Bisa ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gendo, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo datang. Tapi nak di kampung-kampung rata-rata datang semua. Gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa kitab. Sampai gejol-gejol kan. Lagi mau rata kok. Aku nih Gus. Engko nang rasa kitab gue. Berker kesunatannya sing top itu ora. Ora oleh teko, berarti sira teko ngrasa top. Akhirnya do teko mergo wedi dianggap top. Terus ketiga itu begini. Kalau nanti dibantah tiang. Begini problemnya, saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati. Dia mau mangkel perkara ini, wong iki nak jisik, nak waya ono jamaah, tipe dibijan ternodang kita. Wong fasik kan mangkel, kalau nanti dibantah kok. Gus, wong iku kurang ajar. Nak ono Jumatan, bang sumeti mereken. Terus dia cerita, masjid kulo nanti protol gara-gara iku. Kok jadi ngengken kulo nyolati. Keberatan Gus. Kok dia cerita elek iku nak ono jamaah di setel dangdut. Pokoknya wong fasik ning ndi nak mangkel loh. Lawang soleh itu rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid itu. Kadang ya ketenangan rano jamaah itu. Terus tak mau gini, kiai goblok. Mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau gak murid saya muridnya bapak saya, kalau gak muridnya bapak saya muridnya mbah saya. Jika banyak kiai sepuh di kawasan saya sama saya hormat. Ada yang gak muridnya bapak, gak muridnya mbah, muridnya buyut, muridnya Badur Rahman. Jadi tetap hormat. Nah. Kalau takoi, wong sing maca Fatihah fadilah ngene.
Nggih Gus, maksudnya seperti ini sing maca Fatihah ra jenengan, berarti sing entuk ganjarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca selawat man sholla alaihi wahidatan shallallahu alaihi asron. Maca selawat sitok diwales pangeran 10. Sing entuk walesan mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca. Lah iya jenengan nibat kok getun. Aku pengen golek ganjaran dhewe. Wah yo wis cocok. Lah pas ngadongakno mayit. Yo ngene, dongamu kan wis donga ngepek. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten, tapi kita elek gini iki mawon. Wong donga ing kanan nek donga ngeper. Kalau apa? Kalau kan kalau. Kalau ini mayit baik. Kalau ini mayit jelek. Malah penak to kira usah ngukumi. Pun iki wa mayamut walam yatub min dzabihi fa amruhu mufawadun li rabbi. Wong mati orang tobat niku urusane jeneng. Akhirnya bengi tahlil. Nggih tak wong kok tahlil jare Gus Pak. Tahlil itu maca kalimat thayyibah kan men sono. Mangqala la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing qala la ilaha illallah sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti sing dakhalal jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah dakhalal jannah. Lah saiki sing maca tahlil itu sing maca apa mayite? Sing maca lha opo ke getun maca nang fasik maca dhewe. La ilaha illallah takon. Hormat temen mbek mayit ngati nangin. Jare sapa hormat mayit mikir awakku dhewe lha opo.